Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah, NIM 1920102000388. Di sini saya akan menjelaskan negara hukum dan hak asasi manusia. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan bersifat keadilan. Itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa itu menjadi lebih baik. Negara hukum bersandar kepada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang objektif, yang juga dimana mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Ciri-ciri negara hukum secara umum ialah: 1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Ketiga, pekerjaan negara di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM, dan terakhir, menuntut pembagian kekuasaan. Ciri-ciri negara hukum menurut pakar hukum ialah dari Friedrich Julius Stahl dari kelompok pakar umum Eropa kontinental memberi ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, hak asasi orang, installment payment on your pembelaan atau pembagian kekuasaan untuk menanggung hak asasi manusia yang umum dalam kenal juga sebagai res politica. 2. Pemerintahan berdasar pada ketentuan peraturan. 3. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyelesaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi pemajuan perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya, mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Menurut Sunari Sasi pada tahun 2008, secara umum apa yang dinamakan HAM adalah hak pokok atau hak dasar, yaitu hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu-gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancamannya, serta dari hambatan dan gangguan dari manusia yang lainnya. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya human rights, yang dalam bahasa Belanda disebut mensenrechten. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah hak-hak yang merupakan terjemahan dari basic rights dalam bahasa Inggris dan grondrechten dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian universal, HAM diartikan sebagai hak
kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam buku ABC Teach of Human Rights, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia dan tanpa itu tidak dapat hidup layaknya seorang manusia. Jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak pribadi, hak kepribadian. Hak pribadi termasuk kepentingan individu dan efeknya lebih besar baginya daripada bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya hak kebebasan beragama, untuk mengekspresikan pendapat, untuk memindahkan tempat dan hal-hal yang berkaitan dengan hak pribadi. Hak ekonomi, hak dalam hak properti. Hak asasi manusia ekonomi didefinisikan secara singkat sebagai hak untuk memenuhi kebutuhan mereka, misalnya hak pembelian dan penjualan, perjanjian kontraktual, pencarian pekerjaan, dan sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Hak politik, hak yang untuk berpartisipasi tanpa pandang bulu di dunia politik suatu negara. Contoh hak masyarakat di dalam politik ialah hak pemilu dan hak pilih, serta berpartisipasi dalam pemerintahan dan urusan politik di suatu negara. Hak sosial budaya ialah yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan budaya di sekitarnya, misalnya hak untuk mengamalkan budaya masing-masing di setiap daerah. Terus hak asasi manusia, hak kualitas hukum harus diperoleh oleh publik sehubungan dengan hukum konstitusi, di mana hak masyarakat terlepas dari agama, ras atau suku dapat diakui secara hukum dan diperlakukan secara setara tanpa adanya pembedaan-bedaan. Hak atas protes hukum dan perlindungan atau hak prosedural, ini berlaku ketika suatu komunitas melanggar batas hukum dan berupaya untuk memiliki hak untuk menerima pembelaan hukum, contohnya seperti pembelaan dan proses hukum. Dan ini ialah contoh dari kekerasan hak asasi manusia, itu terjadinya penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1985, atau yang bisa dikenal biasanya Petrus pada masa Presiden Soeharto. Petrus, atau lebih sering dikenal sebagai penembakan misterius, merupakan serangkaian pembunuhan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi ini melingkupi kegiatan penangkapan dan pembunuhan, terutama untuk masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Pusat penembakan misterius ini terjadi di Jawa Tengah dan Jakarta, dengan pelaku yang sampai sekarang tidak diketahui siapa. Bahkan sampai sekarang pelaku tidak ditemukan dan tak berdiam diri. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas HAM, ratusan orang telah terbunuh dalam peristiwa berdarah selama 4 tahun itu. Dengan perincian, di tahun 1993 terdapat 532 orang yang tewas terbunuh, separuh akibat Petrus tersebut. Separuh lebih, yakni 367 orang, meninggal karena luka tembakan. Pada tahun 1984 terdapat 107 orang dinyatakan tewas dan hilang. Sekitar 15 orang tewas ditembak, sedangkan sisanya dibunuh dengan cara yang beragam. Pada tahun 1985 tercatat 74 orang meninggal dan tidak diketahui sebabnya. Sekitar 28 orang dibunuh dengan cara ditembak. Meskipun saat itu kondisi keamanan menjadi lebih baik karena maling-maling menjadi takut saat melakukan aksinya, kondisi demokrasi menjadi semakin menurun. Hal ini lantaran para aktivis takut dicap sebagai kriminal ketika melancarkan unjuk rasa atau kritik, sehingga bisa saja ditembak kapanpun oleh penembak misterius ini.
kesimpulan dari kasus Petrus tersebut, kita bisa mengetahui bahwa penembakan tersebut sangat melanggar hak asasi manusia karena semua orang menjadi takut untuk mengekspresikan pendapat dan semua orang merasa tidak kebebasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.